Nama saya Hafizan Hirzi, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan Teknik Industri, kelas TI 18C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian host of quality. Host of quality merupakan salah satu metode untuk menjaring permintaan dari user melalui voice of customer dan kemudian mengaplikasinya sehingga menjadi sebuah produk dengan fungsi yang baik. Agar QFD ini bisa diterapkan, dibutuhkan kerangka kerja yang dinamakan host of quality. Host of quality digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking dalam jumlah yang sesuai target yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat host of quality dari sebuah perusahaan. Di sini saya telah memilih toko baju sebagai toko penerapan host of quality. Pertama, kita harus membuat tabel host quality seperti ini. Dan selanjutnya kita tentukan apa saja yang diinginkan oleh pelanggan. Di sini saya telah menentukan 6 keinginan pelanggan. Yang pertama, harga murah. Yang kedua, model pakaian menarik. Yang ketiga, banyak ukuran. Yang keempat, fasilitas memadai. Kelima, pelayanan bagus. Dan keenam, kenyamanan tempat. Importantnya, ada 6 tingkat dalam menentukan kepentingannya. Ini 6. Semakin kecil nilai berarti tinggi tingkat kepentingannya. Di sini kami memberi asumsi bahwa model pakaian yang menarik menjadi prioritas bagian semua toko pakaian. Dan di sini saya akan memberi nilai model pakaian yang menarik, banyak ukuran nomor 2, fasilitas memadai nomor 3, harga murah nomor 4, pelayanan bagus nomor 5, dan kenyamanan tempat nomor 6. Kemudian kita menentukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai pemilik toko pakaian. Kami telah menentukan 6 hal, yakni yang pertama, menyediakan ruang ganti. Yang kedua, banyak promo. Yang ketiga, sesuai tren. Yang keempat, banyak stok. Yang kelima, ruang ber-AC dan nyaman. Dan yang keenam, karyawan ramah. Lalu kita menentukan hubungan antara apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang dilakukan oleh pemilik toko. Ada 3 simbol yang akan kami gunakan. Pertama, yang kami gunakan simbol yang pertama adalah lingkaran titik, itu yang bernilai 9. Yang kedua lingkaran doang ya, sama dengan 3. Dan yang terakhir segitiga, sama dengan 1. Untuk yang tidak diberi simbol, berarti tidak ada hubungannya sama sekali. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan hubungan antara apa yang harus dilakukan oleh pemilik toko dan juga apa yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk pertama, hubungan antara menyediakan ruang ganti dengan harga murah, karena keduanya tidak memiliki hubungan. Harga murah dan menyediakan ruang ganti tidak memiliki hubungan, maka dari itu kotak kita kosongkan. Yang kedua, akan kita lihat hubungan antara harga murah dengannya banyak promo, maka kita akan beri simbol lingkaran titik, karena harga murah dengan banyak promo itu sangat berhubungan. Yang bernilai 9. Dan selanjutnya, harga murah dengan sesuai tren itu tidak ada hubungan, karena sesuai tren itu biasanya harganya akan lebih mahal. Dan selanjutnya, harga murah dengan banyaknya stok ukuran itu tidak ada hubungan. Harga murah dengan ruang ber-AC dan nyaman itu tidak ada hubungannya. Dengan harga murah dengan karyawan itu tidak ada hubungannya. Dan yang selanjutnya itu model pakaian menarik. Model pakaian menarik dengan menyediakan ruang ganti itu tidak ada hubungannya. Model pakaian menarik dengan banyaknya promo itu kita simbolkan dengan segitiga. Model pakaian menarik dan dengan sesuai tren itu kita kasih lingkaran titik yang bernilai 9. Dan model pakaian menarik dengan banyaknya stok ukuran kita kasih segitiga. Model pakaian menarik dengan ruang ber-AC dan nyaman tidak ada hubungannya. Dengan karyawan ramah pun tidak ada hubungannya. Dan yang selanjutnya banyak ukuran. Banyak ukuran
Di sini kita akan menghubungkan dengan menyediakan uang ganti itu tidak ada hubungannya, dengan banyak promo tidak ada hubungannya, dengan sesuai tren kita kasih tanda segitiga. Banyak stok ukuran kita kasih lingkaran titik. Dengan ruang ber-AC dan nyaman tidak ada hubungannya. Dan yang selanjutnya, fasilitas memadai. Fasilitas memadai dengan menyediakan ruang ganti, kita kasih simbol bola titik karena sangat berhubungan, dan kita kasih titik dengan ruang ber-AC, lingkaran titik. Selanjutnya, pelayanan bagus, itu sangat berhubungan dengan karyawan ramah. Dan yang selanjutnya, kenyamanan tempat. Kenyamanan tempat kita kasih lingkaran kosong kepada menyediakan ruang ganti dan ruang ber-AC dan nyaman. Kita kasih lingkaran titik. Setelah kita mengetahui hubungan ini, maka akan kita kalkulasikan nilainya. Cara mengkalkulasinya adalah dengan mengalihkan antara important atau tingkat kepentingannya dengan nilai setiap hubungan yang kita ketahui. Jadi lambang ini bernilai 9, kita kalikan dengan angka 3. 9 kali 3 sama dengan 27. 0 bernilai 3 dikalikan dengan angka 6 sama dengan 18. 27 tambah 18 sama dengan 45. Selanjutnya 9 dikali 4 sama dengan 36. Dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Total jadi 37. Ini 11. Ini 19. Ini 81. Ini 45. Setelah kita mengetahui hubungan-hubungan ini, setelah kita mengetahui nilai tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepentingannya yang paling utama dapat kita lihat dari nilai yang paling terkecil. Dan nilai yang paling terkecil adalah 11. Nilai yang paling terkenal adalah sesuai tren. Dan sekarang kita beralih ke bagian atap. Di atap ini menunjukkan hubungan antara hal-hal yang harus dilakuin oleh pemilik toko. Di sini kita memiliki 3 simbol. Yang pertama, plus sama dengan berhubungan, plus berhubungan, segitiga terbalik tidak berhubungan. Selanjutnya, kita akan membandingkan nilai toko kita dengan beberapa kompetitor. Mohon maaf, sebelumnya kita mengisi dulu atap ini dengan lambang-lambang simbol yang ada di sini. Menyediakan ruang ganti dengan banyak promo itu tidak berhubungan. Kita lambangkan segitiga terbalik. Menyediakan ruang ganti dengan sesuai tren, nggak ada hubungannya. Menyediakan ruang ganti dengan banyak stok ukuran, segitiga terbalik, tidak berhubungan. Menyediakan ruang ganti dengan ruang ber-AC dan nyaman, itu sangat berhubungan, karena ruang ganti memakai AC, pasti lebih nyaman. Menyediakan ruang ganti dengan karyawan rumah, kita simbolkan dengan plus, berhubungan. Yang selanjutnya, banyak promo. Banyak promo dengan sesuai tren, kita lambangkan plus. Banyak promo dengan banyak stok ukuran, kita lambangkan plus. Banyak promo dengan banyak stok ukuran, itu tidak ada hubungan. Banyak promo dengan ruang ber-AC, itu berhubungan. Selanjutnya, sesuai tren dengan banyaknya stok, berhubungan. Sesuai tren dengan ruang yang ber-AC, itu tidak berhubungan. Sesuai tren dengan karyawan yang ramah, tidak berhubungan. Dan yang selanjutnya, banyak stok ukuran dengan ruang ber-AC, itu tidak berhubungan. Banyaknya stok ukuran dengan karyawan ramah, tidak berhubungan. Ruang ber-AC dan nyaman dengan karyawan rumah, berhubungan. Jadi selanjutnya, setelah kita akan membandingkan nilai toko kita dengan beberapa kompetitor kita, jadi toko kita dengan 2 kompetitor kita memilih Matahari dan Uniqlo sebagai 2 kompetitor kita. Kita menggunakan tingkat nilai antara 1 sampai 3
di mana 1 sama dengan rendah. Oke, di sini harga murah toko kita mendapat nilai 3, Matahari 2, dan Uniqlo 1. Di model pakaian menarik, toko kita mendapatkan nilai 2, Matahari 3, Uniqlo 3. Di banyak ukuran, toko kita mendapatkan nilai 3, Matahari 3, Uniqlo 2. Di fasilitas memadai, toko kita beri nilai 2, Matahari 2, Uniqlo 2. Di pelayanan bagus, toko kita beri nilai 3, Matahari 2, Uniqlo 2. Di kenyamanan tempat, toko kita beri nilai 2, Matahari 2, dan Uniqlo 2. Dan kita jumlahkan hasil nilai dari toko kita. Dari keseluruhan kita mendapatkan nilai 15. Dari Matahari totalnya 14. Dari Uniqlo 12. Dari semua ini toko kita mendapatkan 15. Di sini dapat kita simpulkan bahwa daya asumsi kita mendapatkan nilai yang paling tinggi di antara dua kompetitor kita. Dan selanjutnya kita menentukan tingkat kesulitan atau difficulty dari hal-hal yang akan dilakukan oleh pemilik toko. Nilainya berkisar 1 sampai 5, di mana 1 paling mudah. Jadi ini 1 paling mudah dan 5 yang paling sulit. Menyediakan ruang ganti, kita asumsikan kita kasih nilai 1 karena sangat mudah untuk kita, toko kita. Banyak promo itu kita asumsikan kita kasih nilai 3. Untuk sesuai tren 2. Untuk banyaknya stok 4. Untuk ruang ber-AC dan nyaman 2. Dan karyawan ramah 2. Sekarang kita beralih ke bagian target. Target di sini hal-hal yang harus dicapai oleh pemilik toko. Target. Dari target toko kita menyediakan ruang ganti itu kita 3. Karena ruang ganti di toko kita ada 3. Banyaknya promo itu kita menyediakan di angka 20% di setiap promo. Sesuai tren kita akan selalu update di setiap sesuai zamannya. Dan banyaknya stok ukuran S, M, L, dan XL. Ruang ber-AC kita kasih nilai 3. Dan karyawan ramah itu kita kasih 3S. 3S, sapa, senyum, dan salam. Selanjutnya, kita akan membuat grafik yang berisi kemampuan dari toko kita dan dua kompetitor dan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada toko kita mencapai target menyediakan ruang ganti sebanyak 3 merupakan hal yang mudah, jadi kita beri nilai 3. Dan yang pertama kita kasih simbol dulu di toko kita kasih simbol T, Matahari M, dan Uniqlo U. Pada toko kita menyediakan ruang ganti sebanyak 3 itu mudah, jadi kita beri nilai 3. Dan untuk Matahari, karena Matahari juga menyediakan ruang ganti dengan mudah, maka kita beri nilai 3. Begitu pula dengan Uniqlo. Dan selanjutnya, pada toko kita banyak promo di toko kita itu mudah, jadi kita kasih nilai 3. Dan untuk Matahari itu memberikan banyak promo itu sangat sulit, jadi kita kasih kolom di nomor 1 paling bawah. Dan Uniqlo juga sangat sulit untuk memberikan banyak promo, jadi kita tulis juga dengan Uniqlo. Dan yang selanjutnya di toko kita itu mengikuti sesuai tren. Sesuai tren di toko kita itu lumayan sangat sulit, jadi kita kasih nilai 2. Sedangkan untuk Matahari itu sangat mudah untuk mengikuti tren, jadi kita kasih nilai 3. Uniqlo pun sama dengan Matahari, sangat mudah untuk mengikuti tren, jadi kita kasih nilai 3. Dan toko kita
banyak stok ukuran itu sangat mudah, jadi kita kasih nilai 3 untuk toko kita. Dan untuk Matahari pun sama, sangat mudah untuk mempunyai banyak stok ukuran, jadi kita tulis sama M, kita kasih nilai 3. Sedangkan Uniqlo itu lumayan sulit untuk mempunyai banyak stok, jadi kita beri nilai 2. Dan yang selanjutnya, ruang ber-AC dan nyaman di toko kita itu ada dan kita beri nilai 3. Matahari pun sama, kita kasih nilai 3, dan Uniqlo pun 3. Dan yang selanjutnya, untuk toko kita, untuk karyawan ramah, kita kasih nilai 3. Matahari 2, dan Uniqlo. Selanjutnya kita akan tarik garis T. Dari T ini kita tarik garis, membuat dan Matahari kita berikan warna yang agak tebal. Itu saya. Ya ampun. Dan yang terakhir Uniqlo, kita tarik lurus. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.